Muhammad dan memuliakan kita menjadi umat yang pemilik cahaya Nabi Muhammad. Wa nas'aluhu ta'ala an yarbutana rabtan kamilan bi sayyidina Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengikatkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Wa nas'aluhu ta'ala bi fadlihi wa jalali qudratihi an yusalli wa yusallim ala sayyidina Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya dan kuasaannya, dengan salawat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi sayyidina Muhammad, dan juga para keluarga dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Amma ba'du, khusustum bi nuril Mustafa. Kalian semua dimuliakan dengan cahaya Al-Mustafa. Wa antum fi ma'na min ma'ani anwarih. Kalian berada di dalam makna dari makna cahayanya Nabi Muhammad. Hara'tum ila hadhihi al-jalsah. Kalian melangkahkan diri kalian ke tempat majelis ini. Tartashifuna wa tastadhi'una min nuril Mustafa. Melangkah dengan petunjuk cahaya-cahaya yang menyampaikan dari cahaya Nabi Muhammad. Fahani'an lakum bil ittisali bi hadhihi al-hadrati al-mubarakah. Maka beruntung kalian semua yang memiliki ikatan dengan keberkahan cahayanya Nabi Hadrati Muhammad. sayyidina Muhammad Rasulullah. Kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah. Fahani'an lil hadrati al-Muhammadiyah. Maka beruntunglah yang memiliki ikatan dengan kehadirat Ma Rasulullah, wajahaha min 'ataya al-hadrati al-ahadiyah. yang mana mewajahkan kita dari pemberian dan anugerah dari Allah yang Maha Esa, Wa bulughaha hadha al-maqam al-'azim. yang menyampaikan kita pada magam dan derajat yang mulia, Wa tasharrafa man tasharraf idha ittasala bi hadha an-nabiy al-'azim. yang mana memberikan kemuliaan bagi siapapun yang akan mulia, yang mau memiliki ikatan kepada Nabi yang mulia. Jama'ana Allah fi hadhihi al-lailati al-mubarakah. Allah mengumpulkan kita di malam yang penuh keberkahan ini, ليلة العيد. malam lebaran. ونرجو من الله المزيد. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lebaran kita bertambah وأن kebaikan. يجعلنا وإياكم مع كل مقرب وسعيد. Dan Allah mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang beruntung. وأن يجعلنا من أهل العيد حقيقة. Dan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan hakikatnya lebaran. في ليلة تحيا بها القلوب. Di malam yang seperti ini dihidupkannya hati-hati, لكي تستجيب إلى رب كل مربوط. agar hati kita bisa menyambut, menjawab daripada ikatan yang diikat oleh Allah, استجابة لداعي الله. menjawab panggilan-panggilan Allah. القائل جل جلاله وتعالت عظمته يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kalian pada ajakannya yang indah. حياة الأرواح. Hidupnya ruh, حياة القلوب hidupnya hati. أعظم من حياة الأجساد. Ketahuilah itu semua lebih mulia daripada hidupnya jasad. عندما يحيا القلب Ketahuilah apabila hidupnya hati, يعيش في هذه الحياة hidup dalam kehidupan dunia ini, ذاكرا لله mereka selalu mengingat Allah. متذكرا لآلاء الله Mereka selalu mengingat keagungan-keagungan Allah. شاكرا لنعماء الله. Orang yang hatinya hidup selalu bersyukur atas nikmat وفي Allah. كل لحظة ينتظر Dan المزيد. setiap waktu mereka selalu mengharapkan tambahan anugerah dari لأن Allah. الله تعالى يتكرم على الشاكر. Karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan khusus bagi siapa saja yang bersyukur. وتزيد عطاياه للذاكر. Dan Allah selalu memberikan pemberiannya kepada orang-orang yang selalu berzikir mengingatnya. الحمد لله على هذه النعمة. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan dengan nikmat kita di malam ini. تحيون ليلتكم هذه Kita menghidupkan malam-malam kita ini متذكرين بالشرع الشريف. dengan kita berzikir dengan kemuliaan yang mulia Nabi kita Muhammad, ذاكرين ربكم. mengingat Allah Subhanahu wa taala. مصلين على حضرة Di نبيكم. sini kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. تحيا قلوبكم إن شاء الله. Itu semua menghidupkan hati kita, من أحيا هذه الليلة. yang menghidupkan malam ini dengan kebaikan. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang menghidupkan malam seperti ini,
Allah akan hidupkan hatinya di hari kiamat dikala hati semua mati. نحييها بالتذكر للمهمة. Kita menghidupkan malam ini dengan mengingatkan kepentingan dan kewajiban kita. أن أفراد من أمة سيدنا محمد. Bahwa setiap dari umat Nabi Muhammad. وعلينا أن نقوم بشريعة سيدنا محمد. Dan setiap dari kita harus menjalani syariatnya Nabi Muhammad. أفرادا ينتظر منا رسول الله أن نحيي سنته. Ketahuilah bahwa setiap dari kita ditunggu oleh Rasulullah untuk kita mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Yang menjadikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladannya di dalam setiap keadaan. Ketahuilah bahwa dialah pemimpin kita. Dan dialah Rasulullah panutan kita. Dan dialah Rasulullah cahaya kita. Dan dialah Rasulullah yang mendekatkan kita. Tidaklah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kecuali Dia. Maka beruntunglah siapapun dari kita yang menyambung hubungan dengannya untuk dekat dengan Allah. Beruntunglah mereka yang mengetahui keistimewaan Nabi kita Muhammad. Beruntung mereka yang selalu berusaha menjaga untuk bisa berusaha membahagiakan hati Nabi Muhammad. Maka beruntunglah siapapun yang mau memberi kebahagiaan di dalam hati Nabi Muhammad. Wahai orang-orang Islam, pernahkah kamu berpikir bagaimana kamu bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad? Apakah kamu tidak menginginkan tidur malam hari ini dengan keadaan Rasulullah bahagia denganmu? Yang pertama adalah agungkan syariat Nabi Muhammad di hatimu. Masukkan Nabi Muhammad di hatimu. Muliakan sunnah Nabi Muhammad di rumahmu. Semua tolak dari hatimu selainnya. Ketahuilah bahwa keindahan berada di dalam sunnah Nabi. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah semulia-mulianya makhluk di hadapan Allah. Ikatlah hatimu dengannya. Amalkan sunnahnya. Selalu ingatlah kepada Rasulullah. Janganlah kalian tergiur dengan orang-orang kafir. Dan janganlah tergiur dengan orang-orang fasik. Ikutilah Nabi Muhammad dalam pakaianmu. Ikutilah Nabi Muhammad dalam makananmu. Ikutilah Nabi Muhammad dalam minummu. Apa ada yang lebih indah dari Rasulullah? Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Dengan siapa kita tergiur? Dengan siapa kita bahagia? Apakah kita bahagia dengan orang-orang kafir? Apakah kita bahagia dengan orang-orang fasik yang maksiat? Apakah kita bahagia dengan orang-orang yang jatuh di hadapan Allah? Apakah kita memuliakan orang-orang yang memusuhi Allah? Apakah kita memuliakan orang yang meninggalkan salat? Apakah kita memuliakan orang-orang yang memerangi Allah? Maka apa kita mengikuti daripada pakaian-pakaian mereka? Kita mengikuti cara makan mereka. Kita adalah ahli agama. Kita adalah ahli sunnah. Kita memiliki panutan dan teladan namanya Nabi Muhammad. Allah memberi wasiat kepada kita untuk kita mengikuti Nabi Muhammad. Dan Allah berfirman kepada kita, telah Allah jadikan di dalam dirinya adalah teladan yang baik. Wahai yang mencari keindahan, alam semesta ini menjadi saksi tidak ada satupun yang lebih indah dari Nabi kita Muhammad. Berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah,
Tidaklah aku melihat daripada rambut yang hitam في حلة حمراء yang memakai pakaian yang merah أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. lebih indah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi يا wasallam. من تغتر بالجمال في غير جمال سيدنا محمد. Wahai yang tergiur dengan keindahan selain keindahan Nabi لا Muhammad, يغركم من كفر وفجر. sesungguhnya mereka tidak akan memberi kalian kemanfaatan, mereka orang-orang yang fajir. الجمال في سنته. Mau keindahan ada dalam sunnah Nabi. يقول الآخر كنت أنظر إلى القمر ليلة أضحيان أي ليلة التمام وكنت أنظر إلى وجه رسول الله لرسول الله أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. Bahkan dikatakan oleh sahabat yang lain, aku pernah memandang bulan purnama yang terang benderang dan aku memandang wajah Rasulullah, sungguh wajah Rasulullah lebih indah dari bulan purnama. لقد غزت تشبه بالكافرين مجتمعات المسلمين. Berapa banyak dari orang-orang yang mereka menyerupai orang-orang kafir, حتى تجد المسلم يستحسن كيف يأكل كما يأكل الكافر. bahkan sampai didapati seorang muslim makan memperbaiki makannya seperti orang kafir. ربما يأكل بالشمال Mereka mungkin makan dengan tangan kirinya, ولا يهتم mereka tidak punya perhatian, ولا يقول أن رسول الله كان يأكل باليمين. dan mereka tidak mengatakan, menyampaikan bahwa Rasulullah dahulu makan dengan tangan kanannya. ومصيبة إن كان هذا لا يحترم السنة النبوية. Dan menjadi musibah yang besar kalau seseorang tidak memuliakan sunnahnya Nabi Muhammad. رأى رسول الله بعض القوم يأكل بشماله. Rasulullah pernah melihat ada orang-orang yang makan dengan tangan kirinya. قال يا هذا كل بيمينك. Maka Rasulullah mengatakan, wahai ini makanlah dengan tangan kananmu. قال يا رسول الله لا أستطيع. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa. قال النبي وهو يعلم أنه يستطيع قال لا استطعت. Maka Rasulullah SAW tahu bahwa orang itu bisa. Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan bisa. فمن تلك اللحظة ما استطاع الرجل أن يحمل يده. Bahkan dari waktu itu setelah Rasulullah menyampaikannya, orang itu tidak bisa bahkan mengangkat tangan kanan. كل ذلك استقلالا بسنة سيدنا محمد. Mengapa? Karena itu terjadi karena mereka merendahkan sunnahnya Nabi Muhammad. ألا يا من شرفتم حتى كنتم من أمته. Wahai orang-orang yang sekarang kita semua dipilih, dimuliakan dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad, اجعلوه نصب أعينكم. maka jadikanlah ini arah tujuan mata-mata kita. هو قدوتكم في الصلاة. Karena dialah Rasulullah panutan kita dalam sholat. قال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. Rasulullah berkata pada sahabat, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. هو القدوة في الحج. Beliaulah adalah tujuan kita, panutan kita dalam ibadah haji. جمع أهل الحج. Nabi SAW mengumpulkan orang-orang yang melaksanakan كان ibadah haji. عددهم 124,000. Ketika itu jumlahnya ada 124.000. قال لهم خذوا عني مناسككم. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambillah dariku tata cara kalian beribadah. خذوا عني أعمال الحج. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah dariku tata cara haji. إذا نحن وإياكم في معنى الارتباط بهذا النبي. Ketahuilah bahwa ini mengajarkan kepada kita harusnya kita memiliki ikatan dengan Nabi. كان يحيي هذه الليلة Karena Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam ini dengan ibadah. بالذكر لله Malam ini dihidupkan dengan berzikir. وبالتكبير لله. Malam ini dihidupkan dengan bertakbir. أنتم سمعتم التكبير. Kalian semua mendengarkan barusan dikumandangkan takbir. كيف أثره في القلوب. Bagaimana bekasnya takbir di dalam hati. لا نريد الإنسان أن يقول الله